Langsung saja Mas Naji, apa hasil kajian Anda selama bertahun-tahun kemudian meneliti soal Ponpes Al Zaitun? Baik, sebetulnya bukan penelitian secara formal sih, tetapi interaksi dengan beberapa mantan pengurus ya, dan juga beberapa alumni yang pernah ketemu dengan pernah berkomunikasi soal Al Zaitun ini. Ini sebetulnya kalau kita tilik sejarahnya, Al Zaitun ini kan perkawinan dari NII dan ajaran Isa Bugis sebetulnya. Makanya saya juga heran kenapa Isa Bugis ini juga punya murid namanya Musadek yang mendirikan Al-Qiyadah dan Ghafatar ya. Makanya saya heran kenapa Isa Bugis sudah ditindak, kemudian Musadek juga sudah ditindak, tetapi Panji Gumilang kok tetap berlarut-larut gitu. Ini kan sebetulnya persoalan yang harus kita sayangkan gitu. Hampir 30 tahun kalau dihitung dari berdirinya pesantren di tahun 96 ya, atau beliau 96. Bilang tadi 94 bahkan lebih awal. 98 diresmikan. Jadi ini kan persoalan yang berlarut-larut di mana negara tidak punya ketegasan gitu. Dan yang sebetulnya harusnya dilakukan karena apa? Karena berpotensi untuk jatuhnya korban dari masyarakat. Tentu banyak masyarakat yang tertipu dengan ajaran-ajaran yang semacam ini. Padahal kalau kita lihat desakan civil society itu kan sebenarnya sangat cukup kuat. Besar. Dan berkali-kali kan? Dan berkali-kali dan berulang terus selama beberapa tahun sejak awal berdirinya sampai dengan sekarang gitu. Dari MUI, dari Ormas, dari NU, dari Ormas Muhammadiyah dan tokoh-tokoh yang lain gitu. Di sisi lain kalau kita lihat juga ini kan sebetulnya sudah, kalau sekarang soal Al Zaitun ini sudah bukan samar-samar lagi. Faktanya sudah terang benderang dan sudah bahkan Panji ini sudah mempropagandakan ajaran-ajarannya ke publik. Nah ini persoalan yang menurut saya menjadi serius. Kalau seseorang meyakini sesuatu lalu disimpan sendiri, itu konsekuensinya pribadi. Tetapi ketika sudah dipropagandakan, maka sebetulnya ada konsekuensi yang meluas dan ini perlu campur tangan pemerintah. Ini sudah terang benderang, tapi apa yang menurut Anda membuat Panji Gumilang ini tidak terjamah? Iya, tentu itu pemerintah yang harus melakukan tindakan itu ya. Karena kan begini, selain mengapa, tadi. Mas Haji? Nah ini mestinya pemerintah, kalau kita ini kan masyarakat tidak tahu proses yang terjadi di dalam pemerintahan. Misalnya ada beberapa kasus di mana Panji Gumilang dilaporkan, kemudian laporannya tidak diproses. Ada apa gitu. Tentu kalau kita bicara asumsi-asumsi ini juga nggak baik. Tetapi faktanya seperti itu gitu. Di samping memang berdirinya Al Zaitun ini juga lekat dengan beberapa nama besar ya. Pak Harto pernah ke sana, Pak Habibie juga pernah ke sana, beberapa menteri agama juga pernah ke sana, menteri pendidikan juga pernah ke sana. Bahkan sampai hari ini sebetulnya Al Zaitun tuh masih dibantu oleh pemerintah. Masih mendapatkan dana BOS sampai hari ini. Dan itu salah satu sumber pendapatan Al Zaitun lah yang tidak pernah transparan dan tidak pernah dilaporkan karena konon katanya memang disimpan langsung oleh Panji Gumilang. Kalau menyimpang langsung. Kenapa masih dapat kucuran dana dari pemerintah? Justru itu yang harus kita pertanyakan gitu. Justru itu harus kita pertanyakan. Kenapa jadi menurut saya pemerintah juga perlu mengevaluasi lembaga-lembaga ini tidak cukup hanya memenuhi unsur formal, tetapi harus diperiksa langsung praktek di lapangannya seperti apa. Sekarang kalau untuk ormas-ormas seperti ini, kelompok-kelompok seperti ini kan pintar sekali berkamuflase. Orang melihat ada bendera merah putihnya, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya meskipun stanzanya berbeda, lalu kemudian ada pendeta yang ikut sholat. Ini kan sebetulnya bagian dari kamuflase. Al Zaitun sendiri sebetulnya adalah penjelmaan baru atau rebranding atau reorganisasi dari NII kan. Karena setelah NII itu tahun 62 diselesaikan, mereka kan mengubah strateginya, bermetamorfosis. Dulu ada Kertoswiryo, kemudian Daud Bere, ada Jailani, kemudian sekarang dilanjutkan oleh Panji Gumilang. Karena pemberontakan atau upaya mendirikan negara Islam Indonesia melalui jalur persenjataan itu sudah gagal,
tahun 62, maka mereka kemudian berupaya bergerak melalui kegiatan-kegiatan sosial. Misalnya dulu MIM ya, dulu pernah didirikan Masyarakat Indonesia Membangun dan yang lain-lain, termasuk akhirnya sama Pak Bahimam ini mendirikan Yayasan Pesantren Indonesia gitu. Nah, tentu ini harus dilihat juga gitu. Meskipun unsur formalnya mungkin terpenuhi ya. Bahkan yang terbaru itu perpanjangan izinnya tahun 2021 loh di zaman Pak Jokowi. Dan di zaman Kementerian Agama yang sekarang, kalau dulu-dulu seperti zamannya Surya Dharma Ali itu kan memang Surya Dharma Ali ini sekelas dengan Panji Gumilang waktu di Gontor gitu. Memang Panji Gumilang tuh punya latar belakang agama. Jadi dulu di Gontor, kemudian kuliah di UIN Jakarta, bahkan sempat menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni UIN Jakarta. Tahun 2006 sampai tahun 2013. Artinya apakah seperti ini Mas Najis? Secara Ya. kurikulum yang dikenalkan ke publik tidak ada masalah sama sekali. Tapi kurikulum tersembunyi Bukan yang begitu. tidak dibuka ke publik itu yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Betul, Mas. betul. Ada persoalan sebetulnya. Karena kurikulumnya kan ada dua. Ada dua. Ada kurikulum yang resmi dan ada hidden kurikulum tadi. Mas Ken tadi sudah menyampaikan. Ada unsur yang memang santrinya ini adalah orang-orang NII, anak-anak orang-orang NII dan ada juga orang luar. Untuk orang luar memang tidak diajarkan kurikulum NII dan bahkan konon ketika beberapa orang pengen ikut baiat pun ditolak. Itu. Maksudnya ketika ada anak santri ini yang bukan orang tuanya bukan NII ingin baiat NII itu ditolak oleh Panji Gumilang. Itu. Ya, jadi memang Panji Gumilang membuat satu sistem yang semacam itu. Ada klaster-klaster yang boleh diketahui oleh umum, mana yang tidak boleh Indikatornya diketahui. berdasarkan apa itu, Mas Andi? Anak NII kan sebagian besar, mungkin dulu posisinya mungkin 50% kali dulu Pak Imam ya. Yang NII 50%, yang non NII 50%. Kalau sekarang mungkin sudah 90%. 90% santri di Al-Zaitun itu keluarga dari NII itu, anak-anak NII yang umum sudah sedikit sekali gitu.